Assalamualaikum anak soleh dan solehanya Miss. Hari ini kita belajar tematik dengan materi yaitu hewan di sekitarku. Anandaku, diperhatikan penjelasan dari Miss ya. Anandaku pasti sudah pernah melihat jenis-jenis hewan. Nah, jenis hewan itu ada dua ya. Yang pertama hewan buas. Hewan buas juga bisa diartikan hewan liar, yaitu hewan-hewan yang tidak pernah dipelihara atau dibiasakan hidup bersama manusia karena dapat berbahaya. Adapun ciri-ciri hewan buas antara lain lahir dan hidup di alam liar. Biasanya tidak dipelihara oleh manusia, menyerang bila diganggu atau merasa terancam, serta berbahaya bagi manusia. Contoh hewan buas antara lain harimau, singa, serigala, buaya, ular, dan masih banyak contoh hewan buas lainnya. Nah, berikutnya hewan jinak. Hewan jinak adalah hewan yang tidak buas dan aman untuk dipelihara oleh manusia. Adapun ciri-ciri hewan jinak antara lain pada umumnya tidak menakutkan, tidak galak, dan tidak buas. Aman untuk dipelihara, patuh pada manusia sebagai pemeliharanya. Contoh hewan jinak antara lain kelinci, ayam, kucing, burung, dan masih banyak lagi contoh hewan jinak lainnya. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang tempat hidup hewan. Setiap hewan mempunyai tempat hidup yang berbeda. Ada hewan yang hidup di darat, contohnya sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ada hewan yang hidup di air, contohnya ikan, udang, dan lain sebagainya. Serta ada pula hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya kura-kura, buaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan tentang merawat hewan peliharaan. Merawat hewan peliharaan itu penting ya nak. Jadi anandaku yang punya hewan peliharaan harus selalu dirawat. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Jika tidak dirawat, hewan akan sakit dan pertumbuhannya juga terganggu. Adapun cara merawat hewan antara lain, yang pertama, rajinlah memberinya makan. Yang kedua, bersihkan tempat tinggal hewan secara rutin. Yang ketiga, mandikan atau bersihkan hewan secara rutin. Dan yang keempat, bawalah hewan yang sakit ke dokter hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ungkapan pemberitahuan. Pemberitahuan adalah proses atau cara memberitahukan informasi kepada orang lain. Pemberitahuan dapat disampaikan secara tertulis maupun secara lisan ya nak. Nah, anandaku, coba diperhatikan ungkapan pemberitahuan berikut. Pada gambar, ada pemberitahuan yang tertulis, jangan mengganggu hewan saat tidur. Setiap pemberitahuan mempunyai makna tersendiri ya nak. Jadi, pemberitahuan ini jangan mengganggu hewan saat tidur, itu berarti setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengganggu hewan yang sedang tidur. Karena hewan akan terkejut, mereka bisa saja mengamuk. Dan masih banyak lagi contoh pemberitahuan lainnya ya nak. Setelah anandaku mendengarkan penjelasan tadi, sekarang Miss mau anandaku mengerjakan tugas tematik berikut. Uji kompetensi PPKN dan Bahasa Indonesia ada di LKS-nya tema 7 halaman 52, 53, dan 54. Miss tunggu tugasnya ya nak. Sekian dan terima kasih.